La Rinconada, tempat berpenghuni di dunia yang paling dekat dengan langit, di mana orang-orang hidup di atas awan. Pada ketinggian ekstrim di 5.100 meter, lapisan atmosfernya sangat tipis dan penduduk setempat hidup dengan kadar oksigen yang hanya 50% dari biasanya. Tubuh mereka telah berevolusi untuk memproduksi sel darah 2 kali lebih banyak daripada kita. Di tanah yang tandus ini, tidak ada satu pohon pun yang dapat bertahan hidup karena tekanan udara yang rendah. Kota di pegunungan Andes Peru ini bahkan lebih tinggi 300 meter dari Mont Blanc, puncak tertinggi di pegunungan Alpen Eropa. Jauh berbeda dari dunia modern, ini tempat di mana kriminalitas dan bahaya selalu mengintai. Orang-orang datang ke negeri yang keras ini hanya untuk satu alasan, emas. Sekitar 50.000 orang tinggal di sini di antara tumpukan sampah. Semuanya memimpikan kekayaan. Kami dalam perjalanan menjelajahi kehidupan di pemukiman tertinggi di dunia. Berhenti dulu, berhenti. Ya, berhenti. Ya, berhenti. Tolong berhenti, aku tabung oksigen. Tolong, mendaki ketinggian di atas 2000 meter dalam sehari dapat memicu mabuk ketinggian bagi seseorang yang terbiasa dengan permukaan laut. Namun hingga saat ini kita telah berada pada ketinggian ganda tersebut. Sakit kepala, pusing, mual adalah gejala awal. Diikuti batuk yang dapat menyebabkan sesak napas. Bantuan darurat sangatlah penting ketika mengalami mabuk ketinggian yang terlalu drastis, yang menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru. Pada dataran tinggi, tubuh kehilangan air 2 kali lebih banyak melalui pernapasan. Maka penting untuk tetap terhidrasi. Lihatlah ketinggian ini, kawan. Jadi gunung itu setinggi awan itu. Kita akan pergi ke atas awan. Jangan khawatirkan kami. Kami baik-baik saja. Kami akan menghirup ini saat ketinggian meningkat. Tidak ada yang terjadi pada orang-orang dari sini. Mereka telah beradaptasi terhadap situasi ini. Lapisan atmosfer semakin tipis dan semakin sulit menghirup oksigen. Tapi kami pasti akan terbiasa. Tempat yang kami tuju adalah kota pertambangan. Bahan kimia mematikan seperti sianida dan merkuri yang digunakan dalam pengolahan emas telah mencemari tanah dan air pertanian di pemukiman itu. Sebelum memulai perjalanan, kami juga mengemas banyak makanan dan air minum bersih. Kami lahir di sini. Kami telah beradaptasi dengan ketinggian ini. Tingkat oksigen normal dalam darah harus berkisar antara 95 dan 100%. Di bawah 80% organ vital akan terkena dampak negatif. Aku mencoba menormalkan saturasi oksigenku yang saat ini di level 72%. Namun ini solusi sementara karena kami akan terus naik setiap menitnya. Kota ini benar-benar dikelilingi oleh bertonton sampah yang membentang bermil-mil. Alam telah memberi tempat pada tumpukan sampah. Saat kami tiba, seketika bau yang menyengat menyerangku. Kami telah tiba di hotel kami di La Rinconada. Pemandu kami sedang menyiapkan tabung oksigen untuk kami. Apa nama hotel ini? Selo, artinya langit. 5 menit dulu dan kemudian jeda sejenak dan hirup 5 menit lagi. Kamu hanya butuh waktu. Beristirahatlah sebentar agar tubuh beradaptasi pada ketinggian ini. Saat aku keluar mobil, aku merasa pusing. Rasanya seperti mau jatuh. Sangat normal. Kriminalitas, terutama penusukan dan pencurian cukup umum di sini. Karena warga lokal biasanya menyimpan uang tunai dan emas mereka karena tidak ada bank di sini. Kami bekerja sama dengan 2 polisi untuk menjaga kami. Mereka adalah polisi yang menyamar dan akan mengikuti kami kemanapun kami pergi. Halo, Marco mengarahkan kami untuk mencari daun koka karena dia berpendapat itu adalah obat untuk menghilangkan mabuk ketinggian, kebiasaan tradisional di sini. Koka, daun koka. Aku pikir mereka mengkonsumsi ini untuk menghilangkan mabuk ketinggian. Mereka mengunyah 3 atau 4 daun di mulutnya. Daun yang ilegal di sebagian besar negara ini menghasilkan semacam efek mati rasa yang membantu penggunanya rileks. Ini bagus untuk hampir semua hal. Mungkin salah satu petugas polisi bisa membawa ini. Kami akhiri hari yang sibuk dan melelahkan dan menjelajahi kota keesokan harinya. Kami berada di pusat La Rinconada saat matahari terbit. Petugas polisi di sisi kami. Lingkungan penuh dengan kafe lokal, pasar dan orang-orang. Meski baru bangun, badan terasa letih sekali. Seperti tidak istirahat berhari-hari. Berjalan terasa sulit disertai pusing dan mual. Udara kering membuatku sakit tenggorokan dan bibir pecah-pecah. Saat malam berganti siang, tumpukan sampah di pinggir jalan semakin terlihat. Meski sekarang musim panas dan kita dekat daerah tropis, namun tanahnya beku. Di tempat ini, suhu malamnya turun hingga minus 10 derajat Celcius. Masyarakat tinggal di gubuk seng tanpa listrik atau pemanas. Tidak ada dapur atau kamar mandi di rumah-rumah ini. Dan ribuan orang harus menggunakan toilet umum dan kamar mandi yang sama untuk kebutuhan pribadi mereka. Seperti jaring yang menutupi kota, selang-selang ini mengalirkan air dari gletser di atas ke tengah. Hampir tidak ada orang yang kita temui di sini berasal dari tempat ini. Sebagian besar datang dari daerah lain di Peru dengan impian mencari kekayaan melalui pertambangan. Harga emas meningkat 6 kali lipat antara tahun 2001 dan 2012 dan menyebabkan ledakan populasi di wilayah itu. Namun kondisinya sangat buruk bagi 50.000 orang yang tinggal di sini. Belum ada upaya untuk mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan pertumbuhan populasi. Setiap hari, ribuan orang membuang sampahnya di jalanan yang tidak bisa dibedakan dengan tempat pembuangan sampah.
Tak ada layanan dari pemerintah untuk mengambil sampah ini. Orang-orang mengurus dirinya masing-masing. Masalah paling menakutkan adalah kurangnya sistem pembuangan. Air limbah meluber ke jalanan begitu saja. Lapangan sepak bola ini tidak terbuat dari rumput asli, semuanya buatan. Karena pohon dan tumbuhan lain tidak dapat bertahan hidup pada ketinggian tersebut. Kota ini terletak di sekitar gunung yang disebut La Bella Dormiente, yang berarti Sleeping Beauty. Bisakah kamu melihatnya? Wajah dan tubuh. Itu seorang wanita. Dia sedang tidur di sini. Bentuk gunung. Kota ini menyatu dengan langit dengan struktur abu-abunya yang kacau. Setiap pagi, para pekerja berjalan berkilo-kilometer menanjak untuk mencapai tambang, dipenuhi dengan gas berbahaya. Kondisi kerja di dalam terowongan ini sangatlah sulit. La Rinconada juga disebut The Devil Paradise. Ini karena kota ini dikuasai oleh perusahaan ilegal yang mengendalikan pertambangan. Ada tanda dekat terowongan yang memerintahkan untuk menembak mereka yang masuk tanpa izin. Apapun peringatannya, kami bertekad untuk masuk ke dalam terowongan tambang ini. Baiklah, kami akan mencoba melihat cara kerjanya. Teman-teman kami, mereka bilang mungkin kami bisa menjadi sangat dekat. Bisakah kamu melihat wanita di sana? Wanita? Ya, dia adalah wanita di atas sana. Mereka mengumpulkan sisa-sisa. Ya, Wanita dilarang bekerja di pertambangan. Menurut kepercayaan warga lokal, Sleeping Beauty menjadi cemburu dan membawa bencana seperti gempa bumi jika seorang wanita menyentuh emasnya. Mereka mencari nafkah dengan mencari emas di batuan sisa yang dibuang di luar tambang. Anak-anak yang mencari emas di gunung dapat dengan mudah dikenali dari bekas radang dingin di pipi mereka. Sebagai orang asing dengan kamera, kami menarik banyak perhatian. Maka aku menyerahkan ponselku pada Marco untuk mengambil video dalam terowongan. Patung-patung dekat lokasi penambangan yang dihiasi dengan bunga kering, buah-buahan dan botol alkohol ini melambangkan dewa gunung. Penambang datang ke sini untuk berdoa memohon perlindungan dari kecelakaan dan keberhasilan mencari emas. Di sini, insiden seperti ledakan, atap yang ambruk dan keracunan gas terjadi sekitar 25 kali lebih sering dibandingkan negara-negara maju. Jika seorang penambang meninggal, perusahaan membayar sekitar $600 sebagai kompensasi. Konsep gaji tetap tidak ada di La Rinconada. Penambang bekerja di bawah sistem perburuan ilegal kuno yang disebut Cachorreo. Mereka bekerja di perusahaan tanpa dibayar selama sebulan penuh dan kemudian mendapat 1 hari bekerja untuk diri mereka sendiri, membawa pulang emas yang mereka temukan sebagai gaji pada hari itu. Bergantung keberhasilan hari Cachorreo, mereka mungkin mendapat penghasilan yang besar atau bisa jadi tidak dibayar. Jadi secara teori pendapatan mereka ditentukan oleh keberuntungan. Namun penambang mencoba meminimalkan ketidakpastian ini dengan mengantongi batu yang tampak bagus atau menyembunyikannya di suatu tempat di hari Cachorreo. Kadar oksigenku sekarang di angka 65%, jauh di bawah normal 95 hingga 100%. Jadi aku bernapas sangat cepat dan detak jantungku lebih dari 120, padahal seharusnya antara 80 dan 100. Saat ini seorang warga lokal sedang memeriksa kadar oksigennya. Hasil miliknya jauh lebih baik dari saya. Oksigen 82% dan detak jantung 97 ppm. Aku tidak tahan lagi. Aku akan kembali ke hotel untuk mengambil oksigen. Aku memakai mantelku agar tetap hangat karena tidak ada pemanas. Sekarang kita akan menunggu beberapa jam untuk menjelajahi kehidupan malam kota yang berbahaya dan berbicara dengan beberapa penambang. Saat aku istirahat, kamu harus tahu harga sebenarnya dari emas tersebut. Setiap cincin yang mengandung 8 gram emas menghasilkan sekitar 20 ton limbah selama produksi. Di puncak gunung, terbentuklah danau asam tambang karena bebatuan yang diekstraksi dengan emas. Batuan ini yang kaya akan besi sulfat teroksidasi ketika bersentuhan dengan air dan udara, menghasilkan warna merah tua. Masyarakat yang tinggal di tepi sungai bercocok tanam dan memelihara hewan dengan air yang terkontaminasi merkuri dan sianida. Umur rata-rata penduduk lokal di sini hanyalah 35 tahun. Namun bahan kimia bukanlah satu-satunya alasan. Pada ketinggian ini, setiap hembusan napas mengandung oksigen sekitar 50% lebih sedikit dibandingkan permukaan laut. Oleh karena itu, darah penduduk La Rinconada 2 kali lebih padat dibandingkan rata-rata orang, sehingga berpotensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan berakibat fatal. Setelah hari yang berat, para penambang bergegas ke pusat kota. Listrik hanya tersedia di beberapa jalan di sini, sehingga sisanya berada dalam kegelapan. Semua penambang ada di sini. Mereka berbelanja dan bersosialisasi satu sama lain. Kios-kios dan toko-toko kecil di mana-mana menjual segalanya: street food, pakaian, perabotan rumah tangga, apapun. Anak-anak bermain di luar dengan energi yang tiada habisnya hingga larut malam. Oh, los argentinos. Berapa umurnya? 12. Apakah ada sekolah dasar atau sekolah menengah? Ada? Seberapa besar sekolahnya? Tidak terlalu besar. Apakah ada perguruan tinggi? Tidak ada. Setelah itu mereka harus pindah ke Puno atau Huliasa untuk belajar. Bagaimana jika mereka tidak pindah? Apakah mereka mulai bekerja di pertambangan? Iya. Seperti yang Anda lihat, orang-orang datang ke sini untuk menukarkan kepingan emas mereka dengan solis. Kami berada di kantor pertukaran lain. Untuk mencegah perampok dan penyerang, mereka memasang jeruji besi di depan konter. Sekarang kita akan melihat bagaimana mereka mengkonversi emas. Sebentar.
Bernafas dulu kawan. Biji yang Anda lihat adalah hasil kerja keras seorang pekerja sepanjang bulan. Saat ini emas berada dalam amalgam dengan merkuri dan pemanasan akan dilakukan dengan obor tiup untuk memisahkan kedua logamnya. Untuk setiap gram emas, sekitar 2 gram merkuri menguap dan bercampur ke atmosfer. Apa bagian tersulit dalam melakukan pekerjaan ini? Mengirimkan material. Sebab ingat, banyak orang jahat atau perampok dan transportasinya tidak terlalu aman. Apa yang dia sukai dari Larinconada? Kebanyakan tidak ada yang baik karena seperti yang kamu lihat semua tempat terkontaminasi. Ya, pendapatannya bagus. Di atas rata-rata nasional ya. Itu sebabnya orang-orang datang ke sini. Campuran teh herbal berbeda juga dikonsumsi untuk mengurangi gejala seperti sakit kepala dan kelelahan. Kami menyebutnya emoliente. Terbuat dari apa ini? Air, beberapa macam herbal, dan sirup. Ini benar-benar enak, cobalah sedikit. Ini berat. Susah untuk diminum, kau tahu? Di sini kita tidak bisa melangkah lebih jauh, itu tidak aman. Tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi lampu. Dan lebih baik berhenti di sini. Kebanyakan penambang menghabiskan uang hasil jerih payah mereka untuk alkohol dan kehidupan malam di jalan-jalan ini. Jika kondisi hidup dan kerja tidak membunuh seseorang, maka pisau dan AIDS yang membunuh. Klub malam adalah tempat paling berbahaya di Larinconada. Di jalan ini terdapat bar, klub malam, dan beberapa pilihan PSK bagi pekerja tambang. Kami berada di pusat perdagangan manusia, perampokan, dan pembunuhan di Larinconada. Jika kamu lihat ke sana, kamu dapat melihat wanita itu. Ada banyak orang yang membeli bunga mawar untuk para wanita di sini. Menurut polisi Puno, sekitar 2.500 gadis di bawah umur dieksploitasi di tempat-tempat yang baru saja kami lewati. Kota ini hanya memiliki satu kantor polisi dan pemerintahan Peru tidak melakukan upaya apapun untuk memberantas kejahatan ini. Adakah penjara di sini? Tidak, kami menyebutnya calabozo. Ada sebuah tempat sangat kecil. Tidak ada rumah sakit di kota ini kan? Ada klinik yang sangat kecil, maksimal 2 atau 3 kamar. Kami sekarang bertemu seorang penambang yang 12 tahun bekerja di Larinconada. Dia juga memiliki satu-satunya gym di kota itu. Setelah seharian melakukan pekerjaan fisik yang intens, penambang terus berkeringat. Ramiro adalah sedikit penambang yang beruntung. Berapa jumlah emas terbesar yang pernah Anda temukan dalam gram? 200 gram. Katanya dia menemukan 200 gram dalam keadaan utuh. Ini banyak sekali emasnya. Apakah kamu sudah menikah? Kami memiliki 3 anak. Mereka berada di universitas. Apakah kamu menyarankan anakmu untuk kerja di pertambangan? Tidak, karena sangat-sangat berbahaya. Bagaimana ketinggian mempengaruhi tubuhmu? Iya loh, walaupun saya dari Puno, saya punya masalah itu. Puno berada di ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut. Jadi datang ke sini di ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut sudah mulai menantang. Masalah pencernaan, dulu 3 hari penderitaan. Setelah 3 hari, metabolisme mulai beradaptasi. Berapa banyak uang yang dihasilkan para pekerja tambang? Bervariasi, kadang naik, turun. Di sini seseorang akan mendapat penghasilan kurang lebih sekitar 2.000 solis Peru dan lebih sedikit lagi. Tanganmu sangat terpengaruh karena bekerja di pertambangan. Aku tidak sengaja memukul diriku dengan batu ketika mencoba memisahkan mineral dari emas. Jadi kamu menggunakan batu untuk menghancurkannya, lalu tiba-tiba bam, cedera, terutama pada sisi ini ketika sedang tertindih. Apakah ada pekerja tambang yang meninggal dunia? Itu cukup konstan. Banyak orang mengatakan bahwa tambang ini diperuntukkan bagi orang-orang yang kuat. Itu tidak berarti kekuatan dalam ukuran otot, terutama ini lebih tentang kekuatan mental, tahanan, penguasaan, dan mempertimbangkan ketinggian. Tidak sesederhana itu. Kami berada 5.000 meter di atas permukaan laut. Meskipun impian untuk datang ke Larinconada dan menemukan biji emas dalam jumlah besar mungkin menarik dari luar, sebagian besar penambang dan keluarga mereka tidak pernah mencapai kenyamanan finansial yang mereka idamkan. Pemerintah Peru selama bertahun-tahun bungkam mengenai operasi ilegal di tambang emas dan pelecehan terhadap pekerja. Terlepas dari semua kondisi ini, masyarakat terus mencari peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di pemukiman tertinggi di dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan film dokumenter baru. Sampai jumpa, saya Ruhi Janet.